Kalian tidak perlu bermain sesuai aturan jika kalian ingin menang. Tapi kadang tidak punya pilihan untuk mengikuti peraturan jika ibumu adalah pemilik Squid Game. Dan Nick, sepertinya dia sangat marah padamu. Dia hanya meninggalkanmu 5 menit saja dan hadiahnya langsung hilang. Oh, kita akan mendapatkannya. Para pencurinya pasti belum jauh. Mencuri hadiah itu sangatlah penting. Dan keluar dari sini pun itu sama pentingnya. Kardus cocok untuk menyamar. Kedua pencuri yang sedang kabur dari Nick adalah Jenny dan Jackson. Sepertinya Nick melihat mereka dan dia ingin bersenang-senang. Hancurkan! Musnahkan! Nick benar-benar sudah lepas kendali. Semoga tidak ada barang-barang penting di kotak-kotak ini. Seperti perangkat keras untuk para penjaga. Oh, Nick, ibumu pasti marah karena kau menghancurkan ini. Kau bahkan tidak menangkap pencurinya. Hei, Jenny, hati-hati. Kau tidak boleh tertangkap. Dan bersembunyi selagi diikat pada kursi bukanlah ide yang bagus. Nick menangkap satu pencuri, tapi Jackson masih berkeliaran. Jangan menyerah ya. Menangkap Jenny itu mudah. Tapi Jackson lebih cerdas dari yang Nick pikirkan. Predator ini menjadi mangsa. Jackson akan membungkusmu seperti hadiah. Menyelamatkan gadis dalam bahaya itu keahlian Jackson. Ternyata tidak mudah bergerak dengan lakban. Selagi Nick berusaha melepaskan diri, para pencuri punya kesempatan istirahat. Sudah tenang? Sekarang ayo kembali bermain. Nick ingin menangkap kalian. Dia berhasil meloloskan diri. Tapi itu menghabiskan banyak energi dan dia butuh istirahat. Dia bahkan mengira melihat sebuah tas melarikan diri. Untungnya ada 2 tas. Ya, untung bagi Nick. Jackson harus cari jalan keluar. Nick tidak selemah yang terlihat. Pijatan menenangkan memang pilihan tepat saat berurusan dengan orang yang sangat kelelahan. Mimpi indah, Nick. Bermimpilah kau menangkap kami. Jika tidak kehabisan waktu untuk sembunyi, periksalah sekeliling kalian. Kalian tidak akan tahu yang bisa dijadikan tempat sembunyi. Bahkan tempat sampah bisa dipakai, tapi pilihlah yang tidak terlalu bau. Pilih dengan hati-hati. Kalian bisa buat kompetisi ini kebingungan. Apa ini? Apakah hutan? Jenny beruntung. Dia adalah pemilik taman pribadi ini. Dia datang untuk bermeditasi, membersihkan diri dari pikiran buruk, dan membersihkan diri dari putranya yang menyebalkan. Nick dilarang datang ke sini. Tapi ini adalah situasi yang khusus. Dia harus menangkap para pencuri. Dan seseorang harus menyiram tanaman selagi tukang kebunnya sakit. Jenny beruntung menemukan tempat sembunyi. Ini adalah tempat ternyaman untuk minum teh saat hujan turun sambil membaca buku. Suasananya benar-benar nyaman. Berjaga-jagalah jika hujan air berubah menjadi hujan batu. Pakai terus payungmu. Ada kalanya bersembunyi tidak cukup. Mungkin saja tidak ada tempat untuk bersembunyi. Maka kau harus bersembunyi dengan sederhana. Jenny adalah seorang ahli menyamar. Dia benar-benar sudah berbaur dengan poster. Itu memang ide yang sangat bagus. Dia punya banyak seperti itu. Permainannya benar-benar seru. Nick tidak akan menyerah. Sebaik apapun Jenny dan Jackson bersembunyi, Nick pasti menemukan mereka. Tapi Nick seharusnya tidak menganggap remeh. Mereka mahir bersembunyi. Nick mengira dia akan menangkap mereka, tapi mereka malah membuatnya kecewa. Jebakannya tidak menghentikan Nick dan itu membuatnya lebih waspada. Dia seperti pemburu yang sedang memburu. Bagi profesional, jebakan ini bagaikan peta.
Tapi jangan lupa kalau peta itu bisa menipu. Alih-alih mengarahkanmu pada mangsa, peta itu malah mengarahkanmu pada binatang buas. Sebaiknya jangan main-main dengan binatang buas. Nick bukanlah seorang detektif yang hebat, tapi bukan berarti dia itu payah. Jackson masih ingin melarikan diri bersama Jenny dan hadiahnya. Jadi, sebaiknya hati-hati. Berpakaian seperti penjaga adalah ide yang buruk. Nick mengenal mereka semua secara personal. Sekarang Jackson sudah tertangkap dan Nick tidak akan melepaskannya. Dia menangkap Jackson, tapi itu belum selesai. Jackson tahu yang harus dilakukan. Kau bisa menghentikan sepatunya, tapi tidak dengan kekuatannya. Nick belum pernah melihat kaki yang sekeras kepala ini. Jika Nick tidak membuat para pencuri takut, boneka pasti bisa. Sensornya akan mengeliminasi banyak pemain. Tapi untungnya, Jenny dan Jackson sudah mengenalnya dan mereka punya rencana. Tapi ternyata Jenny bersin. Sekarang Jackson harus improvisasi. Cermin adalah alat yang sangat berguna. Kenapa tidak ada yang memikirkannya? Bagaimana reaksi boneka pada bayangannya sendiri? Dia bekerja sangat keras, tapi berkat Jackson, sekarang dia bisa fokus pada dirinya. Jenny tidak kecewa karena tereliminasi. Dia sudah mencuri permainan, ya kan? Dan dia tidak terlalu ingin kembali. Pergi bersama uang? Iya. Kembali lagi? Tidak. Dia membuat kesalahan yang klasik. Jika ingin memberi kejutan pada seseorang, jangan beritahu rencanamu dulu padanya. Karena mereka mungkin akan kabur. Ditambah lagi, Nick harus sedikit berolahraga karena tubuhnya tidak cukup kuat untuk ini. Dia harus seperti Jenny. Dia pesenam yang hebat. Jika kalian bermain petak umpet seharian, jangan lupa untuk makan. Nick ingin makan makanan yang manis. Dia belum makan seharian ini. Permen ini bisa membantu, tapi dia tidak akan bisa memakannya karena dia terus memikirkan para pencuri itu. Terkadang kau bisa terbawa oleh pikiranmu. Atau mungkin pikiranmu memang penglihatan. Jangan sampai tertukar. Tidak semua tempat bersembunyi itu aman. Jadi pilih dengan hati-hati dan jangan pernah sembunyi di rumah anjing. Jackson membuat kesalahan yang besar. Dia kira bisa sembunyi di sini. Tapi anjing membenci tamu yang tidak diundang. Selagi Jackson sibuk dengan teman berkaki empatnya, Jenny masih berusaha kabur. Dia berharap bisa keluar dengan mudah. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Dan Nick sekarang sedang mengikutinya. Lihat betapa percaya dirinya dia. Dia pasti mengira sudah menangkap Jenny. Tapi dia salah. Semua ini gara-gara Nick masuk ke kamar mandi wanita. Dan Jenny berhasil kabur. Dia punya kesempatan kabur dari permainan bersama semua uangnya. Tunggu, uangnya tidak ada di dalam koper. Jadi kemana perginya Jenny dan Jackson? Tapi Nick menemukan kopernya. Sekarang ibunya akan memaafkannya dan mungkin akan bangga padanya. Dia akan sangat senang karena kopernya sudah kembali. Di saat para pencuri itu menghilang, tidak ada yang tahu mereka berakhir seperti apa. Sekarang
Sekarang dia sangat mencintai Jim. Dia tidak peduli dengan yang lainnya, kecuali Caroline. Tiba-tiba dia muncul, dan Mia harus segera memberikan pelajaran untuknya. Dia berada di jalur perang, tapi ada yang salah. Bukan wajah Caroline yang tersangkut perangkap, melainkan tangannya Jim. Dia tidak pernah tersangkut seperti ini. Tapi, bukankah ini sedikit romantis? Mia tidak sengaja mengatur ciuman pertama Jim dan Caroline. Itu menjijikkan. Dan penjaga ini terus mengawasinya. Dia sangat aneh. Apa yang dia mau dariku? Jangan lupa, kalian di sini bukan untuk kencan, tapi untuk main Squid Game. Dan harus mengerjakan tugas. Mia suka saat Caroline hampir gagal di tantangan boneka. Tapi Jim mencegahnya untuk kalah dan mengubah momen kikuk menjadi sebuah dansa. Bahkan si boneka tidak bisa menolak pesonanya. Jika Mia ingin Jim kembali, dia harus beraksi dan dimulai dari memata-matai. Dari ventilasi ini kau bisa lihat semua. Para penjaga itu sangat aneh. Setidaknya mereka bersenang-senang. Mia, ayo fokus. Tunggu dulu. Apa ini? Penjaga aneh itu lagi? Dari mana dia dapat foto-foto itu? Orang gila. Itu aneh, tapi bukan prioritas Mia untuk sekarang. Dia akan pikirkan nanti. Dan inilah yang dia cari. Penjaga mencampurkan sesuatu di pancinya Jim. Mia bisa gunakan ramuan cinta yang dia beli online. Dia harus segera beraksi, iya kan? Jadi, dia menuangkan semua isinya. Tapi ramuan itu sebenarnya adalah soda kue cair. Jadi, alih-alih mendapatkan permen kecil, Jim mendapatkan potongan permen madu raksasa. Lihatlah permen-permen ini. Apakah ada yang aneh? Penjaga ini butuh bantuan. Menyamakan permen membosankan. Kita butuh desain yang unik. Coba lihat apa kalian memperhatikannya. Ada berapa permen berbeda yang kalian lihat sekarang? Beritahu di komentar dan lihat siapa saja yang benar. Kita kembali ke acara ini. Mereka akan main tarik tambang. Siapa sangka permainan ini bisa dirusak? Caroline dan Jim sudah merusaknya. Mia sudah merasa muak dengan adegan manis itu. Saatnya untuk mengganggu mereka. Yeehaw! Ada cowboy di Squid Game. Permainan ini tidak cukup untuk mereka berdua. Mia merasa senang, tapi si penjaga merusaknya. Dia mencoba untuk bicara dengannya lagi, tapi Mia tidak memahami hal itu. Mia harus mengalihkan perhatian Jim dari Caroline. Kelereng bisa membantu. Mia membiarkan Jim agar menang, berharap dia akan suka. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Dia bahkan tidak melihat petunjuk dari Caroline. Lalu, dia mencobanya lagi, menaruh kelerengnya di tangan yang sama. Tapi Jim salah menebak. Mia merasa sangat kesal padanya. Begitu juga Caroline. Tapi sebelum mereka memperebutkannya, mereka berdua harus saling bertarung. Caroline sangat ingin kalau dirinya menang. Dia sudah menghitung kelerengnya ada di tangan yang mana. Tapi dia salah perhitungan dan dia kalah dari Mia. Pasangan bahagia ini kecewa. Dan itulah yang Mia inginkan. Si penjaga membiarkannya. Mau kemana dia? Mia tidak dijaga untuk pertama kalinya. Jadi dia bisa lakukan rencana licik lainnya. Jangan lupa dengan penyamaranmu. Lalu sekarang di mana pasangan itu? Sekeras apapun Mia mencari, dia tidak bisa menemukannya. Dan dia malah bertemu si penjaga super aneh. Sebenarnya kau mau apa dariku? Caroline tidak ada di sini. Artinya Mia bisa membobol ruangannya. Sejujurnya, Caroline hidup seperti naga. Ranjangnya dipenuhi dengan harta karun. Mia harus lakukan sesuatu. Dan saat Caroline kembali, dia tahu kalau ada yang hilang. Tapi apa? Kalian bisa membantunya? Beritahu di komentar apa yang sudah Mia curi. Kembali lagi ke Mia. Dia melihat Caroline memegang foto. Sudah jelas foto itu berarti baginya. Jadi sekarang Mia harus mengambil foto itu. Setelah Caroline tertidur, Mia langsung mengambil fotonya.
Dan dia merobek foto itu menjadi potongan kecil. Yang tersisa hanyalah pengagum rahasianya. Dia senang dengan itu. Saat Mia melihat pasangan itu, dia kehilangan semangat bermainnya. Aku mencintaimu. Kita bisa selesaikan ini berdua. Bukankah membuatmu mual? Sekarang mereka berdansa lagi. Mia bertanya kapan ini berakhir. Tapi semakin dia kesal, semakin dia membuat kesalahan. Seharusnya dia seperti para penjaga. Mereka selalu bahagia apapun yang terjadi. Jim dan Caroline sudah merusak pengalaman Squid Game Mia. Semoga mereka tidak merusak makan siangnya. Oh, jangan berharap. Mereka juga bertingkah mengerikan saat makan siang dan merusak nafsu makan Mia. Oh, telur ini direbus sendiri oleh si penjaga. Semua pengagum rahasia Mia tidak ada yang benar. Dia merasa gugup hingga tidak akan pernah bisa bersama Mia. Tapi setidaknya dia punya teman yang akan membantu. Dia sangat tidak percaya diri, jadi sebelum dia beraksi, dia harus bersiap. Itu akan bagus kalau Mia tidak muncul di sini. Dan Mia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tonton video seru lainnya di saluran kami. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.